Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin' Talking. What's poppin'? Let's talking. With me Yusuf Sagita and Exona. Keren, dia keren ya. Apanya tuh? Kayak apa? Kayak ini kayak Apa? penyiar handal. Iya emang dong. udah handal, Oh, jadi makin harus. handal lah. Nih kayaknya gue yang dibully nih di sini nih kali ini nih ya. Aduh. Siap-siap lu ya. Siap-siap ya, 2 lawan 1 nih. Kayak anak-anak Bronx gitu. Kan. Ta, Iya. Eta. Oh aduh. Eta kemana? Eta seleksi platnas. Oh. Hari ini kebetulan dia lagi seleksi platnas. Oh, Ini malam. beneran loh ya, ini gak bohong. Ini dia lagi seleksi platnas cabang balet. Balet kalau di Jakarta banci lelet. Bacile. Baletnya cabang balet ada platnas ya. Aduh, ini ikut masa keren ya. Iya. Sagi, Partner apa gue keren ya. kabar? Baik banget. Udah lama kita gak ketemu Sagi Udah ya. lama Pi, banget. Iya, parah. Iya, udah lama loh. Sekarang tuh memang kegiatannya gini-gini aja. Jadi ya podcastan, terus apa namanya? Ya main-main lah. Kalian gimana sibuk apa aja sekarang? Kita sibuk ngabisin duit. Biasa. Karena bingung banget ya mau ngabisin gimana. Saking gak habis-habisnya ya. Kamu sibuk apa Ki? Kalau gue sekarang lagi persiapan lanjut sekolah lagi sih. Lanjut sekolah lagi. Mau ngambil master. Jadi Iya, dari X Online nih hari ini ada Kiki, ada Lee Yes. gitu ya. Dan kita akan cerita banyak banget mengenai X Online sekarang ya. Jadi kalau Kiki next ke depannya bakal ngelanjut sekolah lagi. Memang udah direncanakan atau gimana Kiki? Udah rencanain. Jadi memang mimpi dari kecil tuh pengen kalau bisa sih sekolah sampai master ya. Oh gitu. Sambil Rencana kan ngambil apa? sekarang rencananya mau ngambil kalau nggak digital marketing, kalau nggak Master of Marketing Communication. Itu bahasa Indonesianya apa Bang? Coba. Komunikasi pemasaran dan periklanan. Oh, tapi kalau di bahasa Inggrisin keren ya. Iya kalau di bahasa Inggrisnya jadi keren segala sesuatu ya. Fried rice gitu. Biasa harga 10.000 di bahasa Jadi Inggrisnya 30. jadi Iya, 30.000. mixed vegetable with peanut sauce. Nah, Gado-gado. Gado-gado. Jadi kayak acara sama Bu Siska Suitomo ya. Terus Sagi gak nanya aku gak ngapain. Kalau yang satu ini mah, ini udah lama banget gak ketemu. Jadi terakhir ketemu kapan nih? Ketemu terakhir waktu pas 2010. 2010 waktu itu kamu sama si mantan girl band itu. Ya! Ya Allah, sebut nama dong. Mantan girl band super gelis waktu itu. Oi. Itu nggak boleh dilupakan itu kan bagian dari Itu masa perjalanan, lalu, itu journey. Saya nggak nyebut namanya Kinan ya. Saya nggak. Iya, jangan dong. Itu journey. Ya. Jangan Saya sebut. nggak nyebut namanya super gelis dan Kinan mantannya. Jangan. Waktu itu si Sagi sempat ngobrol. Kita terakhir ketemu di situ sama. Terakhir ketemu di situ ya. Sama terakhir ketemu di tempat fitness langganan kita dulu. Langganan dulu ya. Yang dulu. Yang dulu banget. Yang dulu banget sebelum ganti nama dan ganti logo. Ya. Ya, itu dia. Udah terakhir di situ. Terakhir di situ ya. Sekarang sibuk apa nih? Sekarang sibuk apa? Mostly mungkin kalau lebih ke kehidupan pribadi, ngapain ya cari kerja. Bukan cari kerja, ngurusin kerjaan. Ngurusin kerjaan. Ngurusin kerjaan sambil kalau kayak ada undangan hajatan ya kita gitu. Kayak kemarin terakhir ada lagi kebetulan waktu lowong, Kiki bisa lowong dipanggil beberapa stasiun TV ya bisa ikutan. Dan terakhir alhamdulillah kita dipanggil juga sama Paradigm Fitness Indonesia yang lagi booming ya. Bener banget. Iya. Ini siapa sih yang gak mau masuk podcastnya sini? Keren loh Paradigm Fitness ini ya. Amin. Teman-teman jangan lupa kalau pengen Amin. nge-gym tempat hebat, tempat murah dan tempatnya berkualitas, jangan lupa tempatnya di Paradigm. Bagus. Bagus. Itu nggak di skrip ya. Itu nggak di skrip. Sumpah gue nggak ngasih tahu apa-apa tentang itu ya. Tapi anyway, 2011 kalian pertama gabung. Itu bisa diceritain nggak sih prosesnya kayak gimana? Karena kan waktu itu labelnya Sony Music. Ya? Sony Music. Apa memang lagi nyari atau memang kalian nggak sengaja mengajukan atau gimana? Jadi kalau ditanya Exonen, ini gue spesialis ngejawab terbentuknya Exonen ya. Ini dia nih. Pokoknya nggak di mana pasti Kiki yang maju ya kan. Kalau pertanyaan agak bener dia. Jadi kita itu terbentuk dari proses audisi. Audisi. Ya, jadi waktu itu Audisi. Sony Music Indonesia itu lagi nyari boy band waktu itu. Di tahun 2010 akhir itu udah dimulai proses audisinya. Oke. Yang ikut dari seluruh Indonesia itu hampir 1.000-an orang ya kalau nggak salah. 1.000 orang. Ada yang nggak tergabung di Exonen, akhirnya tergabung di boy band lain. Iya, betul, Gitu-gitu. betul. Jadi itu sih yang membedakan kita. Kalau yang sebelumnya itu boy band itu biasanya udah terbentuk. Kalau kita tuh dari proses audisi. Jadi segala pemikiran, segala karakter, segala sifat itu semua kita digabungin jadi satu. Tadinya justru bukan mau bikin 9 orang.
Tadinya mau bikin 15 orang. 15 orang. 15 orang. Karena suju waktu itu kan. Ya. Nah iya makanya itu rada-rada gimana gitu ya, pada karena saat terlalu terbentuk. banyak, gitu. 9 aja udah banyak banget kan, pembagian honornya dikit. Oh iya lu dibagi ini honor TV. Honornya kan Honor angkanya gede, host lagi. M ya. Oh iya dong. Memang. Enggak, honornya emang gede, cuman dibagi 9 ya lu mau segede apapun tetap aja habis. Iya benar. iPhone 12 benar. gua aja pulsanya sebulan tuh 1,5 loh. Oh gitu, pulsanya. Untuk Pulsanya 10 orang. doang, pulsanya 1,5. Include cicilan. Ikut cicilan. Kayak bulanan Paradigm yang ini ya, yang Alpha ya. Benar. Aduh jadi gitu ya, 9 orang. Jadi kepilihnya tuh 9 orang tadinya Proses mau audisi. 15 orang proses audisi. 12 orang proses audisi akhirnya kebentuk ya, ketemu dia. Betul. Akhirnya kita waktu itu sempat ngerasain yang namanya training semacam di Korea gitu. Jadi 6 bulan itu kita di camp di daerah Kalibata waktu itu. Kalibata. Itu yang diajarin benar-benar full physical strength, terus apa namanya nyanyinya, terus attitude-nya segala macam. Sampai akhirnya di 6 bulan berikutnya terseleksi 9 orang yang memang udah benar-benar proper untuk gabung di XO9. Oke. Akhirnya namanya terbentuk tuh waktu itu. XO9 kita sebutkan XO9. 9 orang. Kita tampil di acara stasiun TV. Pertama kali di acara stasiun TV langsung dikontrak 3 bulan sama, boleh sebut gak sih SCTV? Sebut aja. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Jadi selama 3 bulan itu kita di seluruh acara Eksklusif. SCTV Eksklusif. Kita nggak boleh kemana-mana. Gak boleh kemana-mana. Oh, jadi memang dari apa namanya proses audisi ada campnya, ada boot campnya, terus terbentuk 9 orang XO9. Ya. Debut. Tapi ada nggak sih dari diantara kalian tuh yang memang basicnya itu benar-benar bukan dancer atau memang gimana? Karena kan kalau untuk boy band gitu kan dia biasanya dipilih kan berdasarkan specialties gitu kan. Ada yang nyanyinya bagus, ada yang ngedance-nya bagus, and then ada elemen-elemen lain di dalamnya gitu. Ada nggak sih kalau? Kalau gue boleh jawab, Kiki emang dia dancer industry. Oh gitu. Dia Yeah. dancer industry, teatrikal, dulu ada namanya JBT, Jakarta Broadway Team. Ya. Alicia ya. Alicia Keys, bukan. Alicia Kasih ya. Alicia Kasih tak sampai, bukan itu judul lagu ya. Terus kalau aku emang awalnya itu ya nyebut nama merek itu lagi. Kenangan masa lalu gak sih Ki kalau gue sebut itu? Ya pokoknya nari lah. Iya pokoknya nari terus ngajar. gabung di tempat gym lo yang lama itu kan. Tempat gym gue juga sih. Justru malah gue mulai kenal nari itu dari situ. Dari situ. Ketemu sama 2 orang dari dedengkotnya dance icon. Yang satu agak botak, yang satu ganteng. Agak botak, ganteng, seling, bersih mukanya. Kayak orang kaya lah. Siapa sih namanya? Yang dance icon itu. Itu orang kaya. Itu orang kaya ya? Orang kaya ya? Itu Sultan. Sultan ya. itu. Ya pokoknya gue dari 2 orang itu. Dari 2 orang itu mulai suka nari. Mulai suka nari akhirnya ya udah dilihat sama mereka. Ya udah coba aja. Jadi seseorang itu belajar di situ jadi instruktur di kamar dia di Gembleng. Nah, itu sebenarnya cikal bakal buat gue tahu tari itu kayak apa. Nari-nari kayak apa, terus dari situ dari dia juga kayak belajar tentang dunia dance kompetisi dan lain-lain gitu loh. Kalau Kiki emang dia dari dance industry emang udah jadi gitu bentukannya. Jadi kalau buat TV kan lo harus rapih, nari harus bagus, harus apa. Nah kalau gue emang orang gak bisa nari, otodidak, yang nari masih berantakan gitu. Tapi ada pengalaman seru nggak selama kalian tuh bersembilan tur kemana gitu? Ada yang lupa koreo kah? Ada yang lupa blocking? Itu banyak. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan. Yang bener-bener sampai sekarang nggak bisa dilupain deh. Ya, ini gara-gara soal satu orang ini narinya atau apa 2 orang soal ini. momennya? Momennya narinya. Oke, momen Ki. Kalau narinya ada teman kita satu Niki, temannya Angel. Angel siapa sih? Angel itulah pokoknya satu kampus katanya. Oh satu kampus, dia pas lagi senyum-senyum nih. Niki dapat salam nih. Operator. Kehalangan iMac aja. Jadi waktu itu kita lagi manggung di Malang ya. Malang. Kan di Malang ya. Malang, Surabaya, ya Jawa Timur itulah apalah. Iya kalau nggak salah di Malang apa Surabaya gitu. Itu kita kalau di dance break yang terakhir biasanya itu selalu ada yang namanya tornado. Kita tuh kayak salto bersamaan gitu berempat gitu. Kayak pegangan gitu terus salto gitu. Nah si Niki itu gak tahu kenapa waktu itu pas lagi bulan puasa ya. Pas lagi bulan puasa, oh gue ingat itu di acara G-Trax. TV di Surabaya. Itu di Surabaya ya. TV di Surabaya, jadi kita perform, kita tampil. Nah pada endingnya bagus pas ending. Dia salto, gak tahu kenapa kita skip. Iya, ininya tuh kurang apa sih power gitu loh. Iya. Jadi mungkin ketika tangannya lagi- kita harus pegangan gitu, kita agak skip mungkin buat cepat-cepat buat blocking gitu kan. Iya. Nah
Niki jatuh mendarat pakai apa coba? Pakai apa dong? Kepala. Waduh. Jadi gini, boom. Pening coy dia. Langsung dibawa ke belakang. Kemeng-kemeng. Kita semua lagi dance break yang terakhir itu. Itu panggung, tapi panggung normal kan, maksudnya bukan panggung yang kayak Normal. Tapi kebetulan itu acara kecil, jadi Oh, si gitu. stage-nya pun juga kecil gitu loh. Yang langsung lantai gitu loh. Aduh. Iya kayaknya. Iya, Langsung iya, lantai. iya, Langsung iya, lantai iya, akrilik iya, warna iya. hitam ya, lu jatuh gedebuk gitu. Udah langsung dari situ pas nyanyi Langsung untuk pas oleng. udah habis dance break kan udahan ya. Udah. Langsung nyampe Nik, lu enggak apa-apa Nik, enggak apa-apa. Langsung iklan kombrek. Ya pastilah kalau langsung di Kasian. cut iklan gitu ya. Itu sempat heboh banget di kalangan fans kita waktu itu ya. Oke. Yang gimana gitu. Karena dia langsung dicek kalau nggak salah dia sempat ke rumah sakit ya. Sempat ke rumah sakit. Di Jogja, di Surabaya. Itulah ya momen apa namanya memang ya resiko. Itu Resiko, momen resiko. Kalau performance. gua momen yang agak memalukan. Bukan memalukan sih, agak pas di acara konser Westlife Gravity Tour. Nah, ini dia. Enggak serius. Jadi dancers ini prestasinya tuh banyak banget ya. Salah satunya adalah Banyak pembuka di konser Westlife. Westlife. Tahun 2011. 2011 waktu itu kita lagi kita dikasih taunya waktu pas kita habis radio di TVRI. Dikasih tahu, guys, kita ada kejutan apa? Kalian jadi opening act-nya Westlife. Gitu. Pada Westlife waktu itu dia emang konser terakhir mau bubar. Bukan mau bubar, mau vakum kali ya kan si Brian. Iya, benar. Mungkin belum ada duitnya kali apa gimana ya. Sama juga kayak gue. Enggak, ya enggak tahu deh. Itu no comment, Kayak gitu. Nah dari situ ya diserbu. momennya apa sih? Momennya apa? Ialah yang nonton orang yang suka boyband dong. Benar. Which is orang suka boyband, ex orang yang tampil mereka suka dong. Ini enggak. Kok bisa gitu? Iya, di awalnya itu kita dibu banget. Dan bahkan sebelum perform pun kita udah kayak di underestimate gitu loh. Oke, sama oke, penggemar. Mereka tuh besar banget kan ya. Westlife tuh udah Asli. udah se-internasional itu dan fansnya di Indonesia juga udah besar banget. Fans paling terbesar di Indonesia kalau nggak salah. Dan itu fansnya itu bukan yang anak-anak dalam tanda kutip anak-anak kecil, tapi anak-anak yang emang udah gede. Ya dari seumuran lo itulah ya. Iya, yang kata-katanya tuh Iya, udah benar, kritis. benar. Yang kata-katanya emang udah bukan cuma menghina tapi udah yang lebih ke mental gitu. Kan biasa kan kalau orang dewasa ngatanya bukan kayak anak kecil gitu. Nyamuk lu, bodo amat gitu. Tapi kalau mereka udah ngetik udah ngatain udah segala macem gitu-gitu ya kan udah lebih ini gitu. Ya, itu mental banget zaman-zamannya waktu itu di Twitter ya. Di Twitter. Benar, benar. Masa, Twitter kenapa harus waktu itu. Exonen sih? Kenapa nggak langsung Westlife aja gitu? Ini kan boyband apa nggak penting, nggak jelas lalala gitu. Kita tampil kan nyanyi, pertama kita nyanyi opening lagunya kita. Mereka nggak suka, turun, lu tahu lu tangan udah gitu aja. Baru pertama kali Itu masuk. momen tuh ya. Momen banget. Itu Cuman ya lu momen mau itu gimana ya. ya? Kita harus tampil ya udah kita Iya. nyanyi Profesional. segala macam, Kita perform 3 lagu ya Li 3 ya. lagu. Pertama lagu Cukuplah Sudah. Cukuplah sudah. Yang keduanya itu Cintakan Membawamu Kembali, single kedua kita. Yang terakhir baru mereka akhirnya. Nah, kalau perhatiin kayak transisinya tuh pas lagu Cintakan Membawamu itu mereka gitu. Enggak, cukuplah dulu. Iya, sorry, Cukuplah Sudah. Nah, yang kedua ini Cintakan Membawamu mungkin dari lagu ya. Ya. Dari lagu. Orang udah familiar Mereka gitu. udah familiar, mereka udah mulai diem. Nyanyi Pas bareng, nyanyi ref, dikit-dikit. Kita akan membawamu, tangan mereka gini-gini. Gini-gini semua. Nah sempat gue mikir, ini berarti mereka ya ngejudge orang cuma dari bentuknya doang. Yes. Sebelum mereka tahu ini orang mau ngapain gitu. Gue gak suka sama lo ya udah judge, gue gak suka sama lo. Iya, langsung ngeblok gitu. Ngeblok Tapi pas gitu. udah ngelihat kita nyanyi, ngelihat performnya kita dan kita kita tulus kan ya. Kita performnya tuh live loh. Asli. Waktu itu kita benar-benar pakai clip on live on gitu. Apa mereka segan? Wah gila ini orang bisa nyanyi lagunya Ahmad Dhani. Legend. Mungkin. Respect gitu. Betul. Nah, cuman pertanyaan gue kenapa lo harus respect dari siapa? Harus respect dari Siapa di balik siapa lagu di itu? baliknya itu? Kenapa nggak lo respect sama orang yang di atas itu? Cuman kan ya whatever ya terserah. Gitu. Nah, endingnya terakhir adalah waktu itu Lagu kita, ketiganya. lagu ketiganya itu NKOTB SB. Oh. Ya. kalau Sagi pernah nonton di American Music Award itu mereka kan Ada tergabung, kolaborasi ada NKOTB sama Backstreet Boys. Ya NKOTB. Kita 7 menit nyanyi full. No lip sync no apa ya full koreografi dan itu Dan itu mereka tahu semua karena Dan itu pasarnya mereka tahu memang semua. pasar yang tahu lagu-lagu itu Benar, semua. benar. Udah dari situ mereka benar-benar tepuk tangan banget. Dan dari situ gue pribadi nangis sih. Ya, kita nangis di panggung. Bayangin Semua. Kayak gila mental kita selama 6 bulan sebelum Westlife konser itu kita udah dihancurin banget. Jadi kayak setiap hari lihat Twitter tuh kayak gue anjir gue gak mau ngeliat handphone. Jadi lu bayangin boyband di Korea sampai bunuh diri itu mereka ngatain kayak apa ya? Iya.
Ya. Benar-benar ngenain itu gitu kata-katanya, Benar, ini benar, apaan sih, benar. gue apa nih. Pokoknya kalau nanti mereka perform gue akan lempar mereka gitu-gitu loh. Sejahat itu. Sampai kira kita aduh Lu gimana pernah nanti kita perform. tampil dilemparin botol aqua? Kita pernah. Ya. Kalau untuk dilempar botol aqua sih ya rata-rata untuk konser-konser tertentu gitu ya pernah. Cuman nggak sering gitu loh. Cuman kan ini kan kalau Sagi pribadi kan skupnya itu kan sebagai backup dancer pada saat itu ya kan, bukan sebagai orang yang tampil di depannya gitu loh. Kan backup dancer kan biasa kan di blockingin di belakang gitu ya. Tapi kan mungkin kalau untuk kalian ini kan merupakan sesuatu memang bener-bener kayak ini mental nih gitu. Yeah. Kalau misalkan memang lu mau berada tetap di dunia entertain dan memang sukses, ya ini yang harus lu laluin, bener gak sih? Di sisi lain mental, sisi lain juga berarti panitia lain kok manggilnya XO9 ya. Waktu itu ada Jakarta Musik Konser Festival. Lu tau gak siapa sebelum kita? Slang. Wah, biasanya yang kayak gitu tuh. Slang yang benderanya itu Rastafara gitu-gitu kan. Bendera daun singkong Padang sederhana gitu kan. Nah udah di situ terus itu XO. Habis itu EXO-9. EXO ya. Ya maksudnya mereka pada saat itu sih menurut gue mendingan tuh yang itu. Tapi yang paling terparah yang memang kita tuh digabungkan sama band. Itu waktu kita perform di Banten. Ingat gak? Di Banten di Serang. Acaranya salah satu provider. Dan itu besar banget panggungnya, kayak kita tampil di alun-alun. Sebelum kita itu Armada. Oh, oke. Oke, setelah Armada baru kita. Lu tahu itu yang ngelemparin kita pakai celana putih, kita dilemparin pakai batu tanah liat yang gede-gede gitu yang Batu udah lempung, coy. dan kondisinya lagi hujan. Jadi kebayang celana putih kita semuanya itu. Jadi kita perform nggak sampai full. Oke. Kita diminta perform 5 lagu, kita cuma perform setengah lagu kalau nggak salah, habis itu disuruh turun sama panitia. Karena udah nggak mungkin. Diselamatkan lah ya. Ya lebih ke force major ya. Lebih ke force sih, major. daripada ditambahin Oke, itu adalah momen-momen kalian selama kalian ngejalanin bareng-bareng nih di EXO-9. Iya. Album sendiri baru keluar di tahun 2012. 2012. Ya, 2012 itu Extraordinary itu ya. Betul. Gitu. Itu 10 berapa lagu. 10 lagu tuh ya. Prosesnya untuk bikin Extraordinary itu dari 2011 kan otomatis ada 1 tahun nih. Ada berapa waktu yang sebenarnya diluangin untuk kalian benar-benar fokus di lagu, ya, di album ya. Di album. Sebenarnya itu inisiatif dari produser kita waktu kita selesai perform di konser Westlife. Oh, oke. Ya, jadi plus kan lagu kedua tadi kita bilang Cintakan Membawamu Kembali kan, dan responnya bagus. Akhirnya waktu itu Om Ahmad Dhani bilang ya udah kenapa nggak jadiin single segala macam. Akhirnya dari situ kita udah mulai ngegodok tuh EXO-9 akhirnya punya beberapa lagu cadangan dan langsung diminta sama salah satu theme park di Indonesia yang ya maksudnya Dufan. Dufan ya? Iya maksudnya Dufan. Nah Dufan itu langsung ngejadiin kita brand ambasadornya waktu itu. Jadi kalau dulu zamannya CD Gratis seumur hidup tuh ya. Kalau dulu kan zamannya kita CD ditukar sayap ayam sama kentang. Kalau kita sama Halilintar. Kita sama Halilintar sama Tornado coy. Gitu. Benar, Jadi kita waktu itu benar, langsung double platinum ya karena Double langsung 200.000 kopi kalau nggak salah ya. 300. 300.000 kopi 300.000 dibeli sama kopi. Dufan untuk mereka dibeli lah pokoknya sama mereka gitu. Dibandel sama tiket. Udah dari situ kita di kontraknya juga bukan selain CD yang terjual tapi kita harus perform di acaranya mereka kayak berapa puluh kali gitu. Gue sampai kayak anjir bosen banget kenapa. Dan lu tahu Sagi, kita jadi theme songnya buat acara anak-anak. Oh. Jadi kalau dulu kenal Doraemon, Indonesia punya dulu satu-satunya dan pertama acara kartun High Definition. High Definition. HD ya? Waktu itu syutingnya di Semarang mereka ya syuting di make-nya. Semarang. Namanya Dufan Defender. Dan lu bayangin si bapak-bapak ini nyanyi buat adik-adik kecil. Oh, gemes Sampai banget sekarang ya. masih ada loh. Adik-adik mau menari, ayo salto. Katakan salto. Salto. Salto semuanya gubrak. Salto. Katakan salto. Kayak gitu lah. Tapi Jatuhnya Dora ya. itu adalah memang journey-nya kalian untuk sampai punya album itu. Nah, untuk packagingnya sendiri nih dari total 10 lagu, ada berapa lagu yang kalian packaging untuk dance? Karena kan enggak semuanya dance ya, enggak semuanya dance ya. Ada berapa lagu yang kalian siapin nih untuk Kalau Sagi denger semua ya lagu-lagu yang ada beatnya kita bikinin dance. Ini bikin ngena, ini bikinin konsep juga waktu pas acara segala macem gitu. Kalau saya ikut doain dari belakang. Ayo. AMI Award ya, Best Dance Elektro. Iya, Tapi iya. untuk music atau untuk koreografi musik, pada saat itu? Untuk music. Dari segi music. Segi music. Itu yang dapat itu memang lagu Cukuplah Sudah itu. Oke. Baby itu. Cukup. Dan di Indonesia ini baru salah 3 atau enggak salah 2 boyband yang dapat
Kalau nggak salah ya. Ya. Mungkin nanti teman-teman correct me. Yang if I'm benar-benar wrong. dapat ini piala ya, benar-benar kita diundang naik ke atas panggung gitu. XO9, CGR sama Super Seven. Oh. Ya, yang benar-benar dapat trofinya itu. Trofi. Yang benar-benar Ya, dapet itu masuk ya. nominasi mah banyak ya, pasti banyak lah teman-teman boyband girl band kita. Tapi yang diundang naik ke atas panggung untuk terima piala tuh XO9 yang tadi lah. Oke. Nah, Nah, itu pencapaian tertinggi. pencapaian tertinggi. Ngomong-ngomong pencapaian tertinggi nih, ya dancers. Kita tuh di Dance Icon itu kita punya yang namanya hashtag kita itu Because I Dance. Jadi apa yang kalian bisa achieve, apa yang kalian akan achieve dengan kalian menari. Dari Kiki dulu. Yang gue achieve dari ketika gue menari nih ya, dari pengalaman hidup aja. Pengalaman hidup aja. Oke, gue pernah masuk di industri tari waktu itu. Terus gue juga tergabung di boy band. Karena boy band itu membutuhkan bukan cuman bisa nyanyi tapi bisa nari juga. Oke. Gitu, dan akhirnya dance juga yang membawa gue bisa sampai perform yang berskala internasional. Karena XO9 perform membawa nama bangsa Indonesia, membawa nama bendera Indonesia di Gangnam K-pop Concert Music Festival di 2013. Itu dia. Itu pencapaian tertingginya XO9 sih. Kita kesannya sombong banget ya dari tadi nyebut merek tapi nggak apa-apa ya. Fakta ya. Ya itu fakta yang perlu dibanggakan dong. Ya. Benar. Karena membawa nama bendera That's why, loh. because you dance, Yes. because I dance Exactly. gitu ya. Kalau gue dari seorang yang gak bisa nari dan kenal nari tempat fitness, akhirnya gue menjuarai 2 waktu itu di acara kompetisi dance setempat fitness itu. Serius juara 2. Luar biasa. Juara 2. Iya, juara 2 ya. Kenalin Eta loh. Oh iya benar. Hadiahnya apa? Lagi kalau platnas Hadiahnya- dia, lagi platnas. Hadiahnya gopeceng cong. Dulu banget. Dari 500.000. Nah dari situ terus apalagi gue dapat ya kenal nari, kenal fitness, kenal XO9. Ya gue kalau dulu gue selalu nonton lihat di YouTube orang di panggung ya gue pernah berada di spotlight itu. I've been there for 6 years. Yes. Oke. So itu adalah ya because I dance kali Because ya. I dance. Jadi buat teman-teman semua, buat para netizen, kalian baru ngatain kita, kalian boleh ngatain semua segala macam, tapi tenang aja kita udah dikatain ribuan orang. Bener. Pesan-pesan kalian buat apa namanya buat boy band, girl band atau bahkan yang memang baru mau berkecimpung di Lalu nih, gue kalau udah ngomong pesen-pesen berarti ini udah selesai ya? belum itu ini kita bakal ada episode selanjutnya jangan sedih. Itu Bukan. si kakak itu udah Bukan maksudnya di udah sesi time's up ini. terus dari tadi. Sesi ini udah selesai ya. Ini ruangan mau dipakai lagi. Bukan. Ini disewain juga. Digulung. Iya, Digulung Habis ini, itu mau habis ini. liwetan si JJ. Mantan bos gue. Oke, pesan-pesan ya buat teman-teman apa namanya boy band girl band ya kali ya yang baru sekarang masuk di industri musik Indonesia. Ada banyak banget ya kalau kita lihat ya, ada ya pokoknya banyak lah, gua nggak perlu sebutin. Pokoknya tetap semangat apalagi dengan kondisi Pandemi, kondisi sekarang ya yang mungkin kalau dulu kita bisa ngerasain yang namanya perform di mana-mana off air gitu, maksudnya di mall-mall, di acara-acara yang besar gitu-gitu atau acara TV, tapi sekarang mungkin karena keterbatasan itu akhirnya performnya ya terbatas juga gitu. Tetap semangat karena yang namanya momen atau sebuah karya itu nggak akan pernah nggak akan berdusta kalau memang dikerjakan secara sungguh-sungguh sih. Intinya fokus, berusaha. Betul, dan tetap sungguh-sungguh semangat. gitu, tetap semangat. Kalau gue kayak ya kalau misalkan bilang ya tetap teruslah menari capai impianmu. Happy birthday dulu. Jadi nih ya Spesial banget. spesial banget hari ini ulang tahun. Ulang tahun ya, Nggak usah ya disebut ampun. angkanya, nggak Nggak usah disebut usah. angkanya karena di sini kita tidak membicarakan masalah angka, tapi ini Aku hampir 40 loh. Enggak. Jangan kayak gitu dong, nanti XO9 boyband om-om banget. dia nyerah Apa, sendiri. kita awet muda kayak Widiawati. Happy birthday. Makasih, Jadi makasih. harapan yang terbaik buat Lee, Amin, buat amin, XO9 juga Amin, gitu. Dan amin. pastinya harapannya Lee nih untuk ke Harapan ke depan adalah yang pasti aku pengen Paradigm menjadi satu fitness nomor 1. Bukan fitness, kesehatan industri nomor 1 ya. Apapun Amin. itu mencakup semua dan podcastnya Paradigm juga sukses. Amin. Tapi untuk lu harapan pribadi saya. dulu. Itu harapan pribadi saya. Itu harapan pribadi saya. Saya pengen orang lain seneng aja. Oh my God. So wise man. sincerely banget, ya tulus banget ya Allah. Dia nggak mikirin diri sendiri loh, dia mikirin. Karena gue udah dapat semuanya, gue udah punya. Oh jatuhnya terakhirnya sombong. Terakhir sombong, tetap ya. punya sombong. Nah kalau buat boy band, girl band,
Gimana Ya, pesan-pesannya? kalau saya cuman pesan-pesan kesan nggak? Mungkin ini kali ya kisi-kisi. Kalau pesan-pesan doang kan percuma juga saya nyebut sesuatu kata word mereka juga nggak bisa. Iya, karena memang kondisi dulu sama sekarang pastinya berbeda. Betul, Ya, kalau saya bilang industrinya ya berbeda. kenali tim kalian mau kemana, punya tim manajemen yang bagus, manfaatkan kondisi dan situasi, lihat apa yang bisa kalian ambil dan grab karena tujuannya ini ialah selain bermusik dan lain-lain kalian harus bisa muter hidup sih. Happy birthday. Happy birthday banget. Bener kan? Luar biasa sekali. Iya lu percuma, iya kita hidup bermusik segala macam bla bla. Benar. Iya, tapi kan gak semua orang mungkin ya ada nggak lu misalkan dari satu tim itu semuanya emang punya nurani seniman pemusik ya makan gak makan lu tetap bermusik. Betul, Karya betul. jujur gitu. Betul, Tapi kan harus ada yang muter uang, harus ada yang Betul. kasih makan emak, kasih adus makan kuliah adik, kasih segala macam. Realita. Realita aja. Bener. Yang pasti perbanyaklah link ya. Perbanyak link gitu. Link network semuanya orang-orang yang bisa kalian kenal, kalian grab, yang bisa nantinya ke depannya untuk bisa menyambung kelangsungan hidup kalian, silakan. Karena kalau menurut gua zaman sekarang lu jadi artis di entertainment itu beda. Lu mau jadi apa? Karena lu antara lu mau jadi artis terkenal atau artis ya. Yes. Terkenal gampang, udah banyak platform. Iya. Tapi lu kalau jadi artis itu beda gitu. Artis gitu. Iya. Lu harus bisa berkarya, lu harus bisa ngeluarin sesuatu. Konten, lu emang mau kasih aplikasi ke masyarakat luar, lu mau ngebacot terus, mau ngata-ngatain orang, lu mau bikin kasus. Konten lu itu ke masyarakat kan enggak gitu. Sensasi atau prestasi. Ya enggak Betul. masalah, itu kan caranya mereka gitu. Ya dari sensasi itu mendapatkan pundi-pundi uang, dari pundi-pundi uang itu mereka bisa bermanfaat buat orang sehingga diingat sama orang, oh dia itu orang baik. Kasih giveaway ya nggak apa-apa, terkenal juga kan gitu. Tapi kalau emang artis lu punya sesuatu ya lu lihat deh yang legend-legend sekarang itu yang kita ingat ialah orang yang udah berprestasi yang kita ingat Asli. ya. Benar. Almarhum dewa kita Chrisye. Iya. Living Legend, Chrisye. Oma Titi Puspa, segala Benar. macam. Even Westlife dan lain-lain ya mereka ya punya karya terus gitu. Ya beda sih antara lu mau jadi terkenal atau artis gitu. Oke. Berhubung giveaway nih ya, menyambung tentang Mau giveaway apa, mau ya. apa, mau apa. Dancer semua apa? Oh. Dancer semua apa? Saya kasih sekarang juga uang tuanya di dance floor. Turn on notification sama klik tombol subscribe. Itu dia. Dan pastinya kalian harus tetap follow sosial medianya Dance Icon ID dan juga Peredam Fitness Indonesia. And Dance lagi pamit. Exxon pamit. See you next.